Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah untuk memenuhi tugas dari sejarah peradaban Islam. Dimulai dari sejarah Bani Umayyah. Dalam perjalanan sejarah budaya Islam, tentu tidak lepas dari sejarah dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah seorang politikus yang cerdik, pekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mencapai tujuan. Muawiyah bin Abi Sufyan mencapai puncak karir di dalam dunia politik sebagai seorang khalifah yang memimpin umat Islam di dunia pada saat itu. Muawiyah dan ayahandanya masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Pada saat itu Muawiyah berusia 23 tahun. Dari pengakuan Muawiyah bahwa ia masuk Islam jauh sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah, melainkan pada Yaum Al-Qadlah, ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan umroh setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu, ia datang menghadap Rasul dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Akan tetapi, keislaman itu ia sembunyikan. Hal itu dilakukan karena Muawiyah mendapat ancaman dari keluarganya, terutama ibunya. Kalau ia masuk Islam, pasokan makanan, warisan, dan sebagainya akan dihentikan. Setelah keislamannya, ia mendapat kepercayaan kepada Rasulullah untuk menjadi penulis wahyu. Jabatan ini diberikan karena melihat potensi dan kemampuannya dalam menulis dan membaca yang dimilikinya yang perlu dihargai dan dikembangkan untuk berkepentingan perkembangan Islam. Karena pada saat itu sedikit sekali orang Arab yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Muawiyah. Dari sinilah kemudian ia menjadi semakin penting di dalam kehidupan sosial dan keagamaan dan politik kala itu. Sejak saat itu, Muawiyah meniti karirnya, sehingga memiliki karir politik yang cukup baik pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama sejak Khalifah Umar bin Khattab, sehingga akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masanya kepemerintahan Khalifah Abu Bakar, saudara Muawiyah yang bernama Yazid bin Abu Sufyan mendapat kepercayaan untuk menaklukkan daerah Syam. Dalam situasi yang kritis, Yazid meminta bantuan Khalifah untuk menambah pasukan kekuatan perang. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Khalifah. Kemudian, Khalifah Abu Bakar meminta kepada Muawiyah untuk memimpin pasukan tambahan tersebut. Di bawah bendera Yazid, Muawiyah bertempur menaklukkan kota-kota di utara seperti Sidon, Beirut, dan lain sebagainya. Dari situlah sinar kecemerlangan Muawiyah tampak. Karena itu, Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Ia mengangkat Yazid sebagai gubernur Damaskus, sementara Muawiyah sebagai gubernur Syria pada 19 Hijriah. Setelah Yazid meninggal, dua wilayah itu dijadikan menjadi satu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Dan hal itu disetujui oleh Khalifah Umar bin Khattab, sebab Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat dan ahli dalam lapangan politik. Khalifah Umar menyebut Muawiyah sebagai kaisar Arab yang berkuasa di Syria. Keberhasilan Muawiyah dalam mencapai ambisinya untuk mendirikan kekuasaan Bani Umayyah disebabkan dalam dirinya berkumpul sifat-sifat penguasa, politikus, dan administrator. Kepandaiannya dalam bergaul dan berbagai watak manusia membuat dirinya mampu menghimpun berbagai kecakapan para tokoh pendukungnya, bahkan lawan politiknya sekalipun. Misalnya, ia menawarkan kerjasama dengan seorang politikus dan diplomat, Amr bin Ash, mantan gubernur Mesir yang dicopot oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menggalang kekuatan guna mencapai ambisi mereka. Hal yang penting yang perlu dicatat di sini adalah upaya Muawiyah selama menjadi gubernur Syria. Di antara upaya strategisnya adalah membangun kekuatan militer untuk memperkuat posisinya dalam upaya perluasan dan pertahanan wilayah Islam, baik dalam kepemerintahan Khalifah Umar maupun Khalifah Utsman. Meskipun upaya ini tidak dilakukan sejak awal untuk memperkuat posisinya di masa mendatang, namun usaha ini cukup efektif untuk membangun kekuatan dan pertahanan militer yang dapat dipergunakan manakala ia membutuhkannya. Muawiyah
merekrut pasukan militer sebagai tentara bayaran yang berasal dari penduduk asli Syria dan masyarakat Arab yang berimigrasi ke kota tersebut. Namun kebanyakan yang datang ke kota Damaskus di bawah kekuasaannya adalah anggotanya sendiri. Dengan kemampuannya, ia juga merekrut tentara yang berasal dari lawan-lawan politiknya. Itu merupakan rencana strategis yang dilakukan Muawiyah untuk menggapai ambisinya sebagai khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat di wilayah Arab Utara kurang lebih 20 tahun. Oleh karena itu, tak heran kalau kemudian ia memiliki basis yang sangat kuat untuk membantu melicinkan usahanya menuju kursi kekuasaannya sebagai khalifah dan pendiri dinasti Bani Umayyah pada 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sebuah jabatan yang dipegangnya sehingga ia meninggal pada 60 Hijriah. Penolakan pada khalifah. Dengan dukungan basis massa, militer, dan kekayaan yang dimilikinya, Muawiyah berani menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syria. Pada saat itu, Muawiyah menolak untuk mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Penolakan itu dilakukan karena ia menganggap Khalifah Ali yang berada di balik pembunuhan Khalifah Utsman. Muawiyah tidak mau melakukan baiat kepada Khalifah Ali sebelum ia mengusut dan mengungkap kasus terbunuhnya Khalifah Utsman, dan bahkan Muawiyah mengumpulkan para pendukungnya untuk secara bersama-sama menentang dan melawan Khalifah Ali. Penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh Muawiyah dan pasukannya menimbulkan terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam dan konflik horizontal yang berkepanjangan. Perpecahan tersebut menimbulkan perang fisik antara Muawiyah dan Khalifah Ali dengan pasukan setianya masing-masing. Perang tersebut dalam sejarah Islam disebut Perang Siffin pada 657 Masehi. Peperangan ini berdampak politis karena melemahkan sendi-sendi kekuasaan umat Islam saat itu. Sebagai akibat langsung dari peperangan tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok Islam seperti Khawarij, yaitu kelompok Khalifah Ali yang menyatakan keluar dari barisannya. Mereka merasa tidak puas dari hasil keputusan tahkim. Kelompok kedua yaitu Syiah Ali, yakni kelompok pendukung setia Khalifah Ali. Ketiga adalah kelompok Muawiyah, yaitu kelompok pendukung setia Muawiyah. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian banyak memainkan peran di dalam perjalanan umat Islam selanjutnya. Sikap keras Muawiyah ketika masyarakat Kufah, Basrah, Madinah, dan sebagian penduduk Persia mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Muawiyah tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui kepemimpinan Hasan bin Ali. Sebagai kekuatan militer dan pasukan yang dimilikinya, Muawiyah terus melakukan proses perebutan kepemimpinan, dan pada akhirnya sampai pada Khalifah Hasan bin Ali mau menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kepemimpinan tersebut melalui berbagai syarat yang diajukan Khalifah Hasan bin Ali pada Muawiyah, dan ia memenuhi syarat tersebut. Sejak saat itulah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dan pendiri dinasti Bani Umayyah pada 661 Masehi. Selanjutnya adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah penaklukan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Asaf bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah. Pada kekuasaan dinasti Abbasiyah, yakni dari 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah tidak serta-merta langsung berkuasa. Mereka terlebih dahulu menyerang dinasti Umayyah yang saat ini dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Peperangan ini dilakukan pertama kali oleh kelompok dari Bani Abbas yang dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad
dan Ibrahim al-Imam. Namun, penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Kelompok dari Al-Abbasiyah ini, jika dilihat dari garis keturunan, berasal dari Bani Hashim yang memang lebih mendekati Nabi Muhammad. Karena inilah kelompok Abbasiyah merasa lebih pantas untuk memegang tonggak kekuasaan dibandingkan Bani Umayyah. Karena inilah kelompok Abbasiyah merasa lebih pantas untuk memegang tonggak kekuasaan dibandingkan Bani Umayyah. Sehingga pada akhirnya dinasti Abbasiyah pun berdiri setelah kekhalifahan terakhir dinasti Umayyah. Marwah bin Muhammad ditaklukkan. Terbunuhnya Marwan ini menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses penguasaan atas dinasti Umayyah ini dilakukan dengan berdarah-darah dan dipenuhi gejolak. Situasi saat itu porak-poranda. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, kelompok Ali dan Bani Hashim sempat menjadi bulan-bulanan dinasti Umayyah, sehingga kelompok yang tertindas tersebut melakukan gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Kelompok yang dari keturunan Ali dipimpin Abu Salama. Sementara keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Kelompok yang merupakan keturunan dari bangsa Persia yang dipimpin Abu Muslim al-Khurasani juga ikut bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Dinasti ini takluk, lalu berdirinya dinasti Abbasiyah. Di dalam dinasti ini ada 3 kelompok atau bani yang memimpin, yaitu Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk. Ada beberapa khalifah yang terkenal karena keberhasilannya membawa dinasti Abbasiyah pada puncak kejayaan. Pertama adalah Abu al-Abbas al-Salafah. Setelah dinasti Umayyah takluk dan dinasti Abbasiyah berdiri, Abdullah bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama pada 721 Masehi sampai 750 Masehi. Gelar yang ia sandang adalah Abu al-Abbas al-Safa'ah. Pusat pemerintahan saat itu berada di Kufa. Ia dikenal tegas dan pada masa pemerintahannya ia melakukan konsolidasi untuk memajukan peradaban Islam. Kemudian tonggak kepemimpinan digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang berkuasa pada 750 Masehi sampai 775 Masehi. Abu Ja'far yang merupakan saudara dari Abu al-Abbas ini memimpin selama 25 tahun. Saat memerintah, ia membangun ibu kota baru bernama Baghdad. Di dalamnya terdapat istana yang dinamai Madinat As-Salam. Pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Kufa ke Baghdad. Di masa itulah ilmu pengetahuan mulai dibius untuk berkembang. Pada periode awal antara 750 Masehi sampai 847 Masehi, dinasti Abbasiyah masih mengutamakan kegiatan memperluas wilayah. Dinasti ini juga membuat fondasi sistem pemerintahan yang menjadi pegangan di kepemimpinan selanjutnya. Di masa ini banyak cendekiawan yang dijadikan sebagai pegawai pemerintahan, yaitu Abu Ja'far kerap kali mengangkat cendekiawan asal Persia menjadi pegawai di pemerintahan. Satu keluarga cendekiawan dari Persia yang tergolong dekat dengannya, Barma. Bahkan Khalifah juga memberikan jabatan wazir kepada Khalid bin Barma. Keluarga Barma ketika itu dikenal sangat menyukai ilmu pengetahuan dan filsafat. Seusai Abu Ja'far al-Mansur, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh khalifah yang dalam sejarahnya berhasil membawa dinasti tersebut ke puncak kejayaannya. Ia adalah Harun ar-Rasyid, yang masa kepemimpinannya dari 789 Masehi sampai 809 Masehi. Selama memimpin, ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya, bernama Baitul Hikmah. Saat itu orang-orang baik dari kalangan muslim maupun dari barat turut datang ke kota Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah juga dijadikan sebagai tempat untuk menerjemahkan karya-karya intelektual dari Persia dan Yunani. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahan Harun ar-Rasyid, yakni keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat,
pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, dan sarana pendidikan. Saat dipimpin Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah juga menaruh perhatian pada perkembangan ilmu kesusastraan, kebudayaan, dan kesenian-kesenian lainnya. Aktivitas keilmiahan di dinasti ini terus dilakukan pada berbagai bidang. Kejayaan keilmuan di masa ini berkontribusi besar dalam memajukan peradaban dunia kala itu, bahkan hingga sekarang. Setelah kepemimpinan Harun ar-Rasyid berakhir, khalifah di masa Abbasiyah yang masyhur setelahnya adalah Al-Ma'mun ar-Rasyid. Al-Ma'mun, anak dari Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Al-Ma'mun didahului oleh saudaranya Al-Amin. Selama memimpin dinasti Abbasiyah dari 813 Masehi sampai 833 Masehi, Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah yang didirikan ayahnya, Harun ar-Rasyid. Sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia, Baitul Hikmah diperluas hingga menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Di dalamnya terdapat ribuan buku ilmu pengetahuan. Lembaga ini yang didirikan Al-Ma'mun adalah Majelis Al-Munazarah. Lembaga ini menyelenggarakan pengkajian keagamaan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah. Lembaga ini menjadi tanda kekuatan penuh kebangkitan Timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan puncak keemasan. Pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, kegiatan penerjemah mendapat sorotan yang tinggi, terutama penerjemah naskah-naskah ilmu pengetahuan dan filsafat tradisi Yunani. Penerjemah saat itu mendapat bayaran yang tinggi. Buku-buku karya filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles diterjemahkan oleh ilmuwan asal Nasrani bernama Hunain bin Ashhab. Al-Ma'mun juga sempat mengirim utusan ke Raja Roma saat itu, Leo Armenia, untuk memperoleh karya-karya ilmu pengetahuan Yunani kuno, lalu kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Sekian sedikit penjelasan dari sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.